Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ratna Nulin Naja MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Sylvia Eliana dari kelompok 7 beserta teman-teman saya Aswi Lailatul Hijjah dan Ningtyas Salihah akan mempresentasikan tentang dasar hukum dan politik pendidikan Islam. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya tentang dasar hukum dan politik pendidikan Islam, alangkah baiknya kita mereview kembali apa sih pendidikan Islam itu. Menurut Ahmad Demarimba, mendefinisikan pendidikan Islam dengan bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Sedangkan menurut Yusuf Al-Ardawi memberi pengertian pendidikan Islam sebagai pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses penanaman akhlak Islami pada jiwa anak dengan cara mendidik atau membimbing sehingga akhlak itu akan diamalkan hingga ia dewasa. Baik, setelah kita mengetahui tentang pendidikan Islam, maka alangkah baiknya kita juga mengetahui tentang pengertian landasan hukum pendidikan. Apa sih landasan hukum pendidikan itu? Landasan hukum pendidikan adalah dasar atau pondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu. Sebagaimana sabda Nabi, Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan atau bayi hingga ke liang lahat. Landasan pendidikan nasional. Beberapa landasan pendidikan nasional yaitu yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan suatu proses interaksi antara dua individu ataupun dua generasi yang memungkinkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang ketiga adalah landasan kultural. Landasan kultural membahas tentang hakikat pendidikan, hakikat kebudayaan, pendidikan dalam kebudayaan, serta pendidikan multikultural. Yang keempat adalah landasan psikologis. Landasan psikologis selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam suatu pendidikan. Yang kelima adalah landasan ilmiah dan teknologi. Landasan ilmiah dan teknologi memiliki peran yang erat karena iptek menjadi kajian di dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah landasan yuridis. Landasan yuridis adalah sebagai penyelenggara pendidikan nasional yang tujuan utamanya berdasarkan undang-undang. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti negara atau kota. Secara etimologis, kata politik masih berhubungan erat dengan kata politis, yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Definisi politik menurut Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan Islam menyebut politik sebagai siasah yang mengatur segenap urusan umat. Jadi, politik adalah cara mengambil atau membuat keputusan secara kolektif untuk mencapai suatu tujuan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 7 dengan materi Dasar Hukum dan Politik Pendidikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Saya harap presentasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.